Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sebagai akibat daripada satu coup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Ingatan Soeharto sang bapak pembangunan ini bermula ketika kira-kira berumur 3 tahun. Waktu itu Soeharto kecil sudah bersama Mbah Kromo Diryo, dukun yang biasa menolong orang melahirkan. Nama panggilannya adalah Mbah Kromo, adik dari kakek Soeharto yang bernama Mbah Kertoirono. Beliau jugalah yang menolong ibunda Soeharto yang bernama Sukirah saat dia melahirkan bayi Soeharto di dunia ini. Soeharto dilahirkan di dusun terpencil Desa Kemusuk di daerah Argomulyo, Godean, sebelah barat kota Yogyakarta pada tanggal 8 Juni tahun 1921, tepatnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ayahandanya yang bernama Kertosudiro adalah seorang ulu-ulu, petugas desa pengatur air yang bertani di atas tanah lungguh. Tanah lungguh adalah tanah garapan yang diberikan kepada pegawai kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai dengan jabatannya. Ayahnya inilah yang memberikan nama Soeharto kepada Presiden kedua Republik Indonesia ini. Soeharto merupakan anak ketiga dari istri pertama. Ayahnya mempunyai 2 orang anak. Setelah menjadi duda, Kertosudiro menikah lagi dengan ibunda Soeharto. Akan tetapi hubungan kedua orang tuanya ternyata kurang serasi. Hingga akhirnya setelah Soeharto dilahirkan, kedua orang tuanya pun bercerai. Beberapa tahun kemudian, Sukirah menikah lagi dengan seorang yang bernama Atmo Pawiro. Pada pernikahan ini terlahirlah 7 orang anak. Sementara itu ayah Soeharto juga menikah lagi dan mendapatkan 4 orang anak lagi. Soeharto dalam autobiografinya panjang lebar mengatakan bahwa pada suatu waktu di hari tua saya mesti menjelaskan silsilah saya karena ada yang menulis yang bukan-bukan di bulan Oktober tahun 1974 di sebuah majalah. Saya menyuruh Dipo membantah tulisan itu dan membuatkan bantahannya di dalam majalah dan surat kabar harian yang terbit di Jakarta. Tetapi selang sehari saya perintahkan supaya wartawan-wartawan berkumpul di Bina Graha di kamar kerja saya. Saya ingin secara pribadi menjelaskan silsilah saya itu. Di depan wartawan luar dan dalam negeri saya beberkan, saya bukan seseorang dari keturunan ningrat. Saya hadapkan dalam pertemuan dengan wartawan-wartawan itu beberapa orang tua, saksi-saksi yang masih hidup yang mengetahui benar silsilah saya. Tulis G. Dwi Payana dan Ramadan KH dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, cetakan tahun 1989, halaman 7. Ternyata pernyataan ini berkaitan dengan tulisan yang menyinggung silsilah keluarga Pak Harto yang diterbitkan oleh sebuah majalah pada tahun 1970-an. Dalam autobiografinya, Pak Harto melanjutkan, "Saya adalah keturunan Bapak Kertosudiro alias Kertorejo, ulu-ulu yang secara pribadi tidak memiliki sawah sejengkal pun. Saya berterus terang, di dalam menghadapi kehidupan sewaktu kecil, saya mengalami banyak penderitaan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain. Saya katakan, tulisan-tulisan yang tidak benar mengenai silsilah saya itu mungkin bisa ditafsirkan yang tidak-tidak atau memberikan bahan yang mungkin tidak hanya merugikan saya pribadi, tetapi juga keluarga dan leluhur saya, dan mungkin juga sampai kepada negara dan bangsa Indonesia." Dalam bahasa Jawa ada pepatah, "Sadumuk batuk sanyari bumi." Sekalipun hanya didumuk, tapi batuknya berarti mengenai harga diri keluarga dan pribadinya, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga sanyari bumi. Sanyari walaupun hanya kecil, sejari mengenai bumi, warisan, itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan saya percaya bahwa setidak-tidaknya berita tersebut bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam masyarakat dan membingungkan. Sebenarnya presiden yang sekarang itu keturunan dari mana? Kalau itu sudah menimbulkan pembicaraan, timbul kemudian pro dan kontra. Kalau timbul pro dan kontra, dengan sendirinya mereka saling mempertahankan pendapat masing-masing dan bisa terjadi perselisihan. Ini kesempatan yang baik untuk pihak yang melakukan subversi dalam melaksanakan gerpolnya dan dapat meningkatkan gangguan stabilitas nasional. Padahal stabilitas nasional sangat kita butuhkan dalam melaksanakan pembangunan.
Bahkan saya kira lebih dari itu. Kalau tulisan itu benar, itu menunjukkan bahwa seorang anak yang berumur 6 tahun oleh ibunya diserahkan dengan begitu saja kepada temannya di desa Kemusu. Ini menggambarkan martabat seorang wanita yang tidak ada harganya. Timbul dengan sendirinya pertentangan antara lelaki dan wanita dalam urusan harga menghargai. Ini juga menggambarkan keadaan yang tidak baik. Mungkin bisa menimbulkan kesan lebih dari itu. Kenapa begitu mudah diserahkan dengan begitu saja istri dan anak yang berumur 6 tahun? Mungkin karena perkawinannya tidak sah. Jadi kalau tidak sah, berarti anak haram atau anak jadah. Apakah ini tidak akan merugikan nama bangsa dan negara? Karena itu, melihat jangka jauh yang tidak hanya mengenai nama pribadi saya, leluhur saya, tetapi juga mengenai saya yang secara kebetulan memperoleh kepercayaan dari rakyat menjadi presiden. Tulisan semacam itu tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan dijadikan bahan dalam subversi dan gerpol. Karena itu, silsilah saya harus dijelaskan. Sekalipun terpaksa rahasia pribadi dibuka, demi kepentingan pengabdian saya kepada negara dan bangsa, maka saya ceritakan semua itu. Dan saya sedikit pun juga tidak merasa menyesal menceritakannya. Sebagai orang yang beriman, syarat dari iman adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kepada Rasul, kepada kitab-kitab suci, kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir. Semuanya itu saya terima sebagai keadaan yang menimpa diri saya, mulai lahir sampai sekarang, sebagai bekal hidup saya hingga kini. Tulis G. Dwi Payana dan Ramadan KH dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, cetakan tahun 1989, halaman 7. Pak Harto menjelaskan dengan sangat gamblang terkait silsilah dan kisah masa kecilnya di hadapan para wartawan. Dalam pengakuannya yang telah dibukukan, setelah Soeharto dilahirkan, dia tidak lama bersama dengan sang ibu. Belum sampai 40 hari dia sudah dibawa ke rumah Mbah Kromo Diryo karena sang ibu sakit sehingga tidak bisa menyusui. Di rumah Mbah Kromo, Soeharto digendong-gendong oleh Mbah Ahmad Idris. Mbah Kromo lah yang mengajarkan Soeharto kecil berdiri dan berjalan, serta sering juga membawanya kemana-mana kalau Mbah Kromo pergi bertugas keluar rumah. Kalau Mbah Kromo Putri sedang menjalankan prakteknya sebagai dukun bayi, maka Soeharto kecil ditinggal di rumah. Mbah Kromo lanang lah yang kemudian memomong Soeharto dan dibawalah dia ke sawah. Kadang-kadang Soeharto kecil digendongnya sambil membalik-balikkan tanah atau dinaikkan di atas garu. Itulah ingatan yang dikenangnya sampai tua, terutama saat Soeharto kecil didudukkan di atas garu dan memberikan isyarat kepada kerbau untuk maju, membelok ke kiri dan ke kanan, lalu turun ke sawah, bermain air, kemudian lumpur. Saat mulai terasa capek atau kepanasan, Mbah Kromo menyuruhnya menunggu di pinggir, di pematang sawah atau di jalan. Pada kesempatan yang lain, kadang Soeharto kecil juga menyambil berburu belut yang menjadi makanan kesukaannya sampai tua. Pada suatu hari Soeharto menebang pohon pisang dengan sabit. Ternyata perkakas itu lepas dari tangannya dan terjatuh melukai kakinya. Awalnya seisi rumah menganggap kejadian itu adalah hal yang lumrah dan sepele. Akan tetapi ternyata luka tersebut menjadi borok. Maka Mbah Kromo menjadi risau. Kemudian dia mengobati luka borok itu dengan penuh kasih sayang. Sewaktu Soeharto kecil berumur 4 tahun, ketika itu belum memakai celana, masih seperti anak kecil pada umumnya di zaman itu, Soeharto diambil kembali oleh Ibu Sukirah dan tinggal bersama Pak Atmo Pawiro, ayah sambung Soeharto. Soeharto ingat lahirnya sang adik yang bernama Sukiem. Ternyata adiknya itu tidak berumur panjang. Setahun kemudian, lahir lagi adik laki-laki yang diberi nama Sucipto dan disusul oleh adik-adiknya yang lain. Pernah pada suatu ketika Soeharto kecil mengembala kerbau. Dia disuruh mengembala binatang setia itu dari rumah ke sawah oleh Mbah Atmo Sudiro, ayah dari Ibunda Soeharto. Suatu hari saat dia membawa kerbau itu dari kandangnya ke sawah, dalam perjalanan ketika di pinggir sungai, kerbau pun terperosok dan masuk ke dalam parit. Soeharto tidak tahu jalan mana yang sebaiknya ditempuh oleh kerbau itu. Soeharto menduga bahwa kerbau itu bisa menemukan jalan yang bisa menyelamatkannya. Si kerbau pun turun ke sungai. Soeharto hanya mengikutinya saja. Ternyata sungai itu menyempit, padahal dia sudah melewati bagian sungai yang dalam. Dengan begitu dia sudah terjebak, mundur sudah tidak bisa, maju pun sulit sekali. Maka jurus andalan anak-anak pun digunakan. Soeharto kecil pun menangis sebab dia ingat sedang ditunggu embahnya. Jam 7 kerbau sudah harus sampai di sawah, sedangkan dia masih terjebak di sungai. Selain itu dia juga merasa kasihan dengan sang kerbau itu.
Selang beberapa lama datanglah orang suruhan Mbah Atmo. Ia menemukan Soeharto lengkap dengan kerbaunya yang terjebak di sungai. Ternyata suara tangisan itulah yang membuat orang suruhan Mbah Atmo menemukan lokasi Soeharto. Pada kesempatan lain datanglah ayahanda Soeharto membawakan seekor kambing. Bukan lagi senang dan gembira hati Soeharto kecil mendapatkan kambing, dan ternak itu menjadi sahabat yang tidak bisa dia lupakan. Pada suatu hari, sewaktu Ibu Sukirah akan pergi ke pasar, Soeharto ditinggali uang 1 bil atau setengah sen. Celakanya uang itu malah tertelan. Soeharto kecil pun menangis. Tangisannya berlangsung cukup lama. Dia merasa takut, ditambah lagi teman-teman sepermainannya mengatakan bahwa uang yang tertelan itu akan menyangkut di dalam perut dan tidak akan keluar lagi. Tapi orang-orang tua mengatakan tidak apa-apa, nanti juga akan keluar dengan sendirinya. Mungkin saja apa yang dikatakan orang-orang tua itu benar. Tapi Soeharto tidak ingat apakah dia pernah menemukan uang logam itu kembali saat dia buang air besar. Pada waktu yang lainnya, Soeharto kecil sedang bermain di depan rumah Mbah Buyut Noto Sudiro, kakek dari Ibu Sukirah, bersama dengan Mas Darsono. Waktu itu sang Mbah Buyut Noto Sudiro sedang menjahit, membuat baju. Lalu kedengaran dia memanggil Soeharto. Soeharto pun setengah melompat senang dipanggilnya. "Kemari," katanya. Maka Soeharto pun disuruh mencoba mengepas baju yang dibuatnya. Dengan rasa riang gembira Soeharto kecil memakainya. Tapi kemudian Mbah Buyut Noto Sudiro berkata lagi, "Lo Iki Harto, panggil Masmu Darsono." Soeharto pun berlari memenuhi perintah Mbah Buyutnya. Dan ketika Mas Darsono berdiri di hadapan Mbah Buyut, ia disuruh mencoba baju yang Soeharto pakai. Soeharto pun melepas baju itu. Ternyata baju itu cukup dan pas juga bagi Mas Darsono. Dan selanjutnya ia disuruh memakai terus baju itu. Benar saja memang pakaian itu dibuat Mbah Buyut untuk Mas Darsono. Pada waktu itu Soeharto tidak memakai kemeja, hanya mengenakan celana saja. Dalam hatinya berbisik, "Wah, Mbah Buyut ini lebih sayang kepada anak bude, Mas Darsono, daripada kepada saya." Mas Darsono sebetulnya anak orang yang sudah kaya. Dia adalah anak dari kakak ibunda Soeharto. Orang tua Mas Darsono itu sudah lebih mampu daripada orang tua Soeharto. Tetapi menurut pengakuan Pak Harto, mengapa yang diberi Surjan itu malahan Cicit yang sudah memiliki baju? Soeharto kecil pun merasa nista. Soeharto dalam autobiografinya mengatakan, "Saya nelangsa, sedih sekali. Waktu itu saya merasa, wah, hidup kok begini. Saya pikir kami sama-sama cicitnya, tapi diperlakukan lain. Mas Darsono sudah memiliki baju, sedangkan saya belum. Mengapa saya tidak dibuatkan? Dan yang dibuatkan itu malah Mas Darsono." Tulis G. Dwi Payana dan Ramadan KH dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, cetakan tahun 1989, halaman 10. Soeharto ingat ketika dia mulai memasuki umur 5 tahun, dia memakai celana yang potongannya panjang sampai ke lutut, warnanya hitam, menciut mengecil di bagian bawah, merit, seperti yang biasa dipakai orang pergi ke sawah. Baru setelah sekolah dia bisa mengenakan celana dan kemeja yang lebih baik. Di sekolah dia mengenakan pakaian bebet, sabuk wulo, pakaian anak-anak Jawa kala itu. Soeharto ingat terus kepada seorang anak yang jelek rupanya, merongos dan mengece atau membuli, mencemoohnya. Anak jelek itu adalah teman bermain gundu, tetapi umurnya sudah lebih tua daripada Soeharto. Ia mengajak anak-anak lain untuk mengece Soeharto. Mereka memanggil Soeharto dengan sebutan Den Bagus Tahi Mabul. Tahi Mabul artinya tai kering. Karena ada hubungan pengawas keraton, maka Mbah Noto Sudiro dan Ibu Sukirah masih dipanggil Den. Begitu juga Soeharto sering juga dipanggil Den. Padahal menurut pengakuan Pak Harto, waktu kecil dulu dia tidak mau dipanggil seperti itu. "Saya selalu menolak untuk dipanggil begitu, tetapi mereka terus juga menjengkelkan saya," kata Pak Harto mengingat masa kecilnya. Waktu itu Soeharto sudah berumur 8 tahun dan punya pikiran mungkin mereka hanya iri saja. Soeharto menduga bahwa mereka mengejeknya karena mereka berpikir, mengapa anak orang yang melarat dipanggil-panggil Den juga. Soeharto kecil jadi merasa sedih, karena sebagai orang yang tidak punya, masih saja jadi bahan ejekan. Tapi Soeharto kecil tidak pernah mengadukan kepada siapapun saat mengalami kejadian ini. Dalam ingatan Soeharto hanya 1 kali dia terlibat perkelahian saat masih anak-anak.
Mulanya hanya bermain-main, namun kemudian jadi adu jotos. Waktu itu kami sedang bermain kelereng, main gundu. Dua-duanya akhirnya nangis tidak menentu. Hanya satu kali itu saya pernah berkelahi. Kenang Pak Harto dalam autobiografinya. Waktu akan masuk sekolah, Soeharto disuruh melengkungkan lengannya di atas kepala dan memegang telinga. Begitulah ukuran yang lazim pada zaman itu untuk bisa masuk sekolah. Kalau bisa memegang telinga dengan cara seperti itu, maka anak tersebut diterima untuk bersekolah. Akan tetapi nasib menetapkan dia harus berpindah-pindah sekolah. Mulanya disekolahkan di desa Puluhan, di daerah Godean, lalu pindah lagi ke sekolah Pedes karena ibu dan ayah tirinya pindah ke Kemusuk Kidul. Melihat gelagat yang demikian, maka ayah Soeharto, Pak Kartosudiro, mengambil keputusan untuk memindahkannya ke Wuyantoro dan menitipkannya kepada adik satu-satunya dari ayah Soeharto tersebut. Daerah Wuryantoro sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai daerah yang bertanah subur atau lebih makmur. Kehidupan petaninya tidak lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di daerah Godean. Tetapi bibinya Soeharto adalah istri seorang mantri tani, yaitu Bapak Prawiro Wiharjo. Kehidupan Paman Soeharto itu jelas lebih baik daripada kehidupan seorang petani, dan bimbingan yang bisa diberikannya pasti lebih baik, bisa diandalkan daripada bimbingan yang Soeharto peroleh di Kemusuk. Yang terngiang di telinga Soeharto sampai masa tua ialah ucapan Pak Kertosudiro waktu menitipkan Soeharto kepada paman dan bibinya. "Saya menyerahkan Soeharto kepadamu, silahkan asuh. Saya khawatir kalau dia terus tinggal di Kemusuk, dia tidak akan menjadi orang. Saya sangat bersyukur jika anak ini memperoleh pendidikan dan bimbingan yang baik," ucap Pak Harto sembari mengingat ucapan ayahnya yang dituliskan dalam autobiografinya. Di rumah Pak Prawiro Wiharjo, Soeharto diterima dengan baik, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Dia dianggap sebagai abang tertua di antara anak-anak paman dan bibinya itu. Di tempat ini Soeharto mendapatkan pendidikan lebih baik daripada saat tinggal di Kemusuk. Soeharto menekuni semua pelajaran, terutama pelajaran matematika, sampai-sampai mendapatkan pujian dari guru yang mengajarnya kala itu. Di samping pelajaran umum, ternyata Soeharto mendapat pendidikan agama yang cukup kuat. Karena keluarga pamannya itu bisa dibilang taat kepada agama, sehingga berdampak juga kepada anak angkatnya ini. Baru sekitar 1 tahun tinggal dengan paman dan bibinya, ayah tirinya Pak Atmo Pawiro bersama saudaranya datang menjenguk Soeharto yang sudah lama tidak dilihatnya. Ayah tirinya menyampaikan bahwa ibundanya sangat rindu dengan Soeharto dan dijanjikan akan dikembalikan lagi setelah Lebaran saat sekolah dibuka kembali. Akan tetapi ternyata janjinya tidak dipenuhinya, sehingga Soeharto harus tinggal lama di Kemusuk dan disekolahkan di desa Tiwir. Dalam pada itu terasa sekali latar belakang kehidupan Soeharto di Kemusuk tumbuh menyubur dalam dirinya selama menetap di Wuryantoro. Pengalaman di Kemusuk di tengah-tengah kaum tani di sekitar tahun 1920-an yang sangat sulit itu ternyata telah menumbuhkan benih-benih simpatinya kepada kaum tani. Benih-benih itu dipupuk bukan saja karena hubungan Soeharto yang berlanjut dengan kehidupan petani, tetapi juga dihidupkan oleh pengetahuan dan pengalamannya yang diperoleh di bidang pertanian, tentunya di bawah bimbingan Pak Mantri Tani Prawiro Wiharjo. Soeharto sering menyertai pamannya itu dalam peninjauan di berbagai tempat, dan pamannya itu bukan hanya mengajarkan ilmu teori pertanian, tapi juga mengajarkan lewat praktek di lapangan. Soeharto sangat kagum dengan pamannya itu, karena dia sungguh-sungguh menekuni tugasnya sebagai Mantri Tani. Terbukti dengan penghargaan yang diperoleh oleh pamannya dari bupati berkat keberhasilannya memanfaatkan tumbuhan orok-orok sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah yang gersang. Kebun percontohan yang terletak di Tangkil yang awalnya tandus dari waktu ke waktu mendapatkan kemajuan. Ketekunan dan kreativitas Pak Prawiro itu ternyata memberikan inspirasi kepada Soeharto. Pada suatu waktu diadakan semacam adu kemahiran membuat perladangan. Hasilnya Soeharto bisa mengalahkan putra-putra pamannya itu. Berambang dan bawang putih hasil tanam Soeharto ternyata dinilai paling baik dari sepupu-sepupunya yang lain. Pada sore hari Soeharto rutin mengaji di Langgar. Sering sekali dia semalaman suntuk berada di Langgar itu bersama dengan teman-teman sepengajiannya. Keprihatinan hidup yang dia alami, keluarga yang menjunjung tinggi warisan nenek moyang, pendidikan kebangsaan sewaktu di sekolah lanjutan rendah, pendidikan agama waktu mengaji,
mungkin besar pengaruhnya dalam membentuk watak dan karakter Soeharto. Soeharto diberikan pelatihan oleh paman sekaligus ayah angkatnya itu seperti puasa setiap hari Senin dan Kamis, serta tidur di tritisan, yaitu di bawah ujung atap di luar rumah. Semua anjuran dia kerjakan dengan tekun dan penuh keyakinan. Tapi ada satu anjuran yang belum Soeharto kerjakan, yaitu tidur di pawuhan atau tempat bekas bakaran sampah. Pada masa itu Soeharto ditempa mengenal dan menyerap budi pekerti dan filsafat hidup yang berlaku di lingkungannya, mengenal agama dan tata cara hidup Jawa. Pada masa inilah dia mengenal 3 ajaran filsafat hidup yang akan dia bawa sampai masa tuanya. Dalam buku autobiografinya Soeharto menceritakan, pada masa itulah saya mengenal ajaran 3 ojo. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Jangan kagetan, jangan heran, jangan mentang-mentang. Yang kelak jadi pegangan hidup saya, yang jadi penegak diri saya dalam menghadapi soal-soal yang bisa mengguncangkan diri saya. Saya ingat terus akan ajaran leluhur. Hormat kalawan Gusti, Guru, Ratu lan wong atuwa karo. Hormat kepada Tuhan yang Maha Esa, Guru, pemerintah, dan kedua orang tua. Sampai jadi presiden saya merasa tidak berubah dalam hal ini. Saya junjung tinggi ajaran itu dan saya percaya akan kebenarannya. Saya merasakan mencintai dan dicintai orang-orang tua saya, pengasuh-pengasuh saya, dan saudara-saudara saya, baik yang seibu maupun yang sebapak atau saudara angkat saya. Ucap Soeharto dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, cetakan tahun 1989, halaman 13. Pada waktu itu, Wedana Wuryantoro dipimpin oleh Raden Masumo Haryomo, yang seorang putrinya satu kelas dengan Sulardi, anak dari ayah angkat sekaligus paman Soeharto, yaitu Pak Prawiro Wiharjo. Putri Wedana Wuryantoro itu bernama Siti Hartinah, yang kelak saat Soeharto beranjak dewasa, gadis inilah yang akan menjadi pasangan Soeharto dalam membangun sebuah keluarga. Setelah menamatkan sekolah rendah selama 5 tahun, Soeharto kemudian dimasukkan ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Untuk itu dia bersama Sulardi pindah ke rumah ke Selogiri yang berjarak kurang lebih 6 km dari Wonogiri, di rumah kakak perempuan yang menjadi istri pegawai pertanian Citratani. Namun ternyata keluarga Citratani mengalami keretakan sehingga Soeharto harus pindah lagi ke Wonogiri dan tinggal dengan keluarga teman ayahnya, seorang pensiunan pegawai kereta api yang bernama Pak Harjo Wiono. Keluarga ini tidak memiliki anak, sehingga selama Soeharto remaja tinggal di rumah itu, dia menjadi tangan kanan mereka dalam membantu ini dan itu di rumahnya. Soeharto membersihkan rumah sebelum berangkat ke sekolah, belanja ke pasar, dan menjual hasil kerajinan tangan Ibu Harjo. Dan bahkan dia harus memasak di sore hari atau saat tidak sedang bersekolah. Tetapi Soeharto remaja tidak mengeluh, bahkan ini merupakan pendidikan yang sangat bermanfaat. Soeharto jadi pekerja, jadi orang yang akan bisa berdiri sendiri jika keadaan memaksa. Pada suatu waktu Soeharto remaja mendapat perhatian dari seorang pemilik warung yang biasa menerima hasil kerajinan tangan Ibu Harjo untuk dijualkan. Pemilik warung itu mengajak Soeharto untuk tinggal di rumahnya dan membantunya. Akan tetapi Soeharto tahu diri. Dia merasa tidak patut meninggalkan keluarga Pak Harjo Wiono begitu saja, walaupun ada harapan yang lebih cerah jika dia ikut dengan pemilik warung itu. Saya ingat kepada ayah saya yang menitipkan saya kepada Pak Harjo. Saya tidak bisa melangkahi ayah saya, kata Pak Harto mengingat masa remajanya. Di samping itu, saya mendapat kesenangan khusus bersama Pak Harjo. Dia adalah seorang pengikut Kiai Daryatmo yang setia. Kiai Daryatmo itu mubalik terkenal di Wonogiri waktu itu. Malahan ia suka mengobati orang sakit dan dipercaya orang banyak hal dalam meramal, kata Pak Harto menambahkan. Soeharto masih bisa membayangkan keramahan Kiai Daryatmo yang juga seorang officer irigasi. Apabila Pak Harjo sedang berkunjung kepada Kiai Daryatmo, Soeharto sering dibawa dan diizinkan mendengarkan diskusi mengenai agama antara kedua orang tua ini. Soeharto jadi bisa meresapi ajaran filsafat hidup sang kiai itu. Dia mendengarkan penjelasan tentang isi kitab Al-Quran dan juga mendapatkan pengertian mengenai apa itu samedi dan apa itu kebatinan. Banyak orang yang terpikat dengan Kiai Daryatmo karena orangnya alim, jujur,
dan tidak suka melihat kecurangan berlaku di sekitarnya itu. Tidak lama setelah kemerdekaan, Kiai Daryatmo terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia atau KNI di Wonogiri dan dipercaya untuk memimpin di bidang kerohanian dalam perjuangan menghadapi Belanda di waktu sesudah itu. Kiai Daryatmo inilah pula yang sering dikunjungi saat Soeharto menjadi komandan resimen di Salatiga. Pada suatu waktu, berakhir juga hubungan Soeharto remaja dengan Kiai Daryatmo. Soeharto kembali lagi ke kampung asal, yaitu Desa Kemusu. Dari sana Soeharto harus pergi setiap hari ke Yogyakarta dengan bersepeda untuk menyelesaikan pelajaran di sekolah Muhammadiyah. Soeharto terpaksa meninggalkan Wonogiri dan langgar Kiai Daryatmo gara-gara peraturan sekolah yang mengharuskan murid memakai celana pendek dan bersepatu, sedangkan orang tua Soeharto tidak mampu membelikannya. Di Yogyakarta walaupun di kota, dia bersekolah memakai sarung atau kain dan tidak bersepatu. Namun Soeharto tidak merasa kikuk, karena ternyata bukan hanya dia yang seperti itu. Masih ada sejumlah murid lain yang penampilannya sama persis seperti Soeharto. Setelah menamatkan sekolah Sekel Muhammadiyah, sebenarnya Soeharto remaja masih ingin lanjut sekolah lagi. Akan tetapi ayahnya maupun keluarga lainnya tidak ada yang sanggup membiayainya lagi. Keadaan ekonomi keluarganya rendah sekali. Pak Harto masih ingat apa yang dikatakan oleh ayahnya waktu itu. Pak Harto mengatakan, "Saya masih ingat saja akan apa yang dikatakan ayah saya waktu itu. Nak," katanya, "tak lebih dari ini yang dapat kulakukan untuk melanjutkan sekolahmu. Dari sekarang kamu sebaiknya mencari pekerjaan saja. Dan kalau sudah dapat, insya Allah kamu dapat melanjutkan pelajaranmu dengan uangmu sendiri." Kata Pak Harto menceritakan ucapan ayahnya yang dikutip dalam autobiografinya. Pada zaman itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan tanpa bantuan orang yang berkedudukan atau yang berpengaruh, tanpa uluran tangan orang kaya ataupun pengusaha besar waktu itu. Soeharto berusaha kesana kemari mencoba mendapatkan sumber penghasilan, namun tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya Soeharto kembali ke Wuryantoro, tempat banyak kenalan yang dia harapkan akan membuka jalan. Benar saja, setelah sekian banyak jalan yang sudah dia tempuh, akhirnya Soeharto diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah bank desa. Walaupun dia tidak begitu senang dengan pekerjaan itu, tapi Soeharto merasa lebih baik daripada jadi pengangguran di tengah suasana yang muram. Soeharto mengikuti klerek bank berkeliling kampung dengan sepeda, dengan mengenakan pakaian Jawa lengkap, dengan belangkon dan baju beskap. Di kantor-kantor lurah, Soeharto dan timnya menampung permintaan para petani, pedagang kecil, dan pemilik warung yang ingin mengajukan pinjaman. Sebenarnya Soeharto sudah mengetahui cukup banyak mengenai kebutuhan orang-orang kecil itu, sewaktu dia bersama Pak Prawiro Wiharjo tempo hari dan sewaktu membantu Pak Harjo Wiono dan Kiai Daryatmo. Setiap malam Soeharto sering mengajak teman yang bernama Kamin untuk belajar pembukuan. Mantri bank desa itu mengakui bahwa otak Soeharto cukup encer. Tidak sampai 2 bulan Soeharto sudah menguasai seluruh pembukuan perbankan. Waktu itu Soeharto memakai sepeda hitam dan si Kamin memakai sepeda hijau. Soeharto selalu disuruh Kamin mengendarai sepeda di depan. "Ayo Mas Harto yang di depan, saya di belakang," kata Kamin. Pada suatu waktu Soeharto meminjam kain kepada bibinya karena kainnya sendiri sudah usang, tidak patut lagi dipakai untuk mendampingi klerek bank desa berkeliling. Saat itu Soeharto bernasib jelek. Pada saat turun dari sepeda yang sudah reot, kain yang dia pakai tersangkut pada persadel yang menonjol keluar dan sobek. Dia pun dicela oleh klerek yang dia dampingi. Padahal menurut pengakuan Pak Harto, dalam buku autobiografinya, dia tidak bersalah. Cuman jalan hidupnya saja yang demikian. Tidak cukup di situ saja, ternyata bibinya juga memarahi Soeharto. Saya dibentaknya dengan mengatakan, kain itu adalah satu-satunya kain yang baik. Tak ada lagi yang lainnya yang bisa diberikan. Sekalipun mungkin saja sebenarnya ia masih mau menolong saya, kata Pak Harto menceritakan peristiwa itu. Kejadian ini sekaligus perpisahan dengan teman Soeharto bekerja. Dia tidak begitu menyesal karena memang Soeharto tidak menyukai pekerjaan ini. Akan tetapi saat berjabat tangan dengan Kamin, Soeharto menundukkan muka. Dia terharu meninggalkan temannya itu. Soeharto pun kembali menjadi pengangguran. Tetapi dia tidak berputus asa. Dia mencari kesempatan yang lebih baik.
Dia pikir mungkin kali ini ia harus mencoba mengadu nasib di Solo. Soeharto benar-benar mendambakan pekerjaan, apa saja asalkan halal. Saat itu ada seorang teman yang menyarankan untuk melamar ke Angkatan Laut Belanda. Akan tetapi lowongan yang ada di sana ialah sebagai juru masak. Soeharto berpikir biarlah itu nanti dijadikan sebagai cadangan yang paling akhir kalau tidak ada lagi lowongan pekerjaan. Setelah sampai di Solo, ternyata di sana pun tidak ada pekerjaan. Maka Soeharto memutuskan kembali lagi ke Wuryantoro. Di sana dia mengisi kegiatannya dengan pekerjaan gotong royong, membangun sebuah langgar, menggali parit, dan membereskan lumbung. Tetapi setelah itu, hari-hari berikutnya menjadi gelap kembali. Itulah sedikit kisah masa anak-anak sampai remaja Pak Harto yang berasal dari desa. Pada masa-masa itu, kehidupannya dititipkan ke sana kemari. Akan tetapi ternyata proses itu malah membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan pada akhirnya bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Menjadi presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa sangat lama sekali, sekitar 32 tahun. Semoga kisah Pak Harto yang diceritakan dalam video ini bisa bermanfaat dan tentunya ada hikmah yang dapat kita ambil. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.